Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang mempertemukan kita dengan renungan suara gembala hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah semesta alam yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan yang Kau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Kami akan kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus dan juga hikmat akal budi supaya kami dapat menangkap pesan firman Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami selanjutnya. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah setia beribadah dari Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah dan persekutuan adalah bukti nyata iman Kristen yang hidup dan bertumbuh, yang kemudian diharapkan untuk menghasilkan buah. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus setia beribadah. Janganlah menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah, seperti beberapa orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak takut kepada Tuhan. Tetapi kita yang taat dan takut tunduk pada perintah Tuhan, kita akan datang ke rumah Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berlutut di hadapannya, kita mengakui segala kekurangan dan keterbatasan kita mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita, dan kita berharap supaya Tuhan berkenan mengasihi kita dan mengampuni kita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan setia. Selain itu, sebagai orang percaya dalam persekutuan, kita harus saling menguatkan, saling menasihati, dan saling mengingatkan. Kadang hari ini kita kuat, tapi kadang esok hari kita bisa lemah. Demikian juga dengan yang lain. Kita kadang tidak eksis dalam iman, kesetiaan, dan ketaatan. Oleh karena itu, mari kita saling menguatkan dan juga saling menolong satu dengan yang lainnya, supaya kita ini sehati sepikir, maju di dalam Tuhan, maju di dalam ibadah, maju di dalam pelayanan, supaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, sebagai umat Tuhan seharusnya kita semangat untuk melayani. Jadi rajin melayani pekerjaan Tuhan, terlibat dalam pelayanan sesuai dengan talenta dan kapasitas yang dipercayakan kepada kita. Karena ada orang yang memiliki karunia untuk mengajar, untuk memimpin, untuk mengasihi, untuk melayani, untuk memberi, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak karunia. Tuhan menghendaki kita ini saling mengasihi, saling melayani, dan juga saling melengkapi sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama, setialah beribadah kepada Tuhan. Hiduplah di dalam kesehatian bersama dengan orang percaya yang lainnya sebagai anggota tubuh Kristus. Dan juga giatlah, semangatlah dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Karena semua potensi yang kita miliki semestinya bukan untuk mencari pujian, supaya terasa hebat, luar biasa, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Setialah beribadah kepada Tuhan, hiduplah dalam kesehatian sebagai sesama orang percaya, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Bapak, kami bersyukur atas pengajaran firman Tuhan. Kami akan berusaha untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan, dari ibadah sebagaimana semestinya yang dilakukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, saling menasihati, saling menguatkan, saling menolong. Karena kami sama-sama orang percaya kadang memiliki kelemahan. Hari ini bisa semangat, kadang di lain kesempatan ketika ada banyak persoalan, kami bisa lemah. Oleh karena itu kami harus saling menguatkan, saling menasihati, saling menghibur, dan saling menolong. Kami juga rindu bersemangat untuk melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta, sesuai dengan kasih karunia yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Ada talenta, karunia untuk melayani, memimpin, mengasihi, menasihati, dan juga banyak bagian-bagian yang bisa kami kerjakan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Oleh karena itu, pakailah para pendeta, para gembala sidang, para rohaniawan, para pengurus departemen misi, dan guru-guru sekolah minggu, dan semua instrumen pelayanan di dalam gereja.
Kiranya Tuhan Kau memberkati supaya kami bisa saling mengasihi, saling melayani, dan juga saling memperlengkapi. Lebih dari itu kami rindu dengan pelayanan yang kami kerjakan, bisa memberitakan Injil Kristus, orang lain bisa percaya, dimenangkan dan diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemberitaan Injil melalui media sosial, melalui Facebook, Instagram, mulai YouTube, melalui televisi, radio, buku-buku, dan semua media yang ada. Biarlah semakin hari, semakin pekerjaan Tuhan ini diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan, karena banyak orang dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin.